Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bertemu kembali pada kali ini yaitu pembelajaran jarak jauh kelas 10 mengenai materi bank sentral, sistem dan alat pembayaran. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, mungkin sedikit Ibu akan memberitahukan mengenai hal-hal, yaitu yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, ya silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya melalui WA Group, ya, ataupun langsung menelpon Ibu, ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, setelah kita melakukan tanya jawab, beberapa tugas yang mungkin harus kalian kerjakan, silakan kalian buka e-learning kalian, ya, e-learning mapel ekonomi. Nah, di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tentunya sesuai waktu yang diberikan. Baik, Ibu akan men-share dahulu ya materi kali ini, yaitu mengenai bank sentral, sistem, dan alat pembayaran. Ya, bank sentral. Ya, seperti yang kita ketahui, bank sentralnya Indonesia adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia mempunyai visi, misi, dan nilai strategis. Ya, di antara visi dan misinya itu adalah bahwa Bank Sentral atau Bank Indonesia tentunya bagaimana memelihara, ya, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, ya, lalu bagaimana juga menjaga stabilitas keuangan, ya, serta mengembangkan keuangan dan ekonomi ya secara digital yang mungkin akhir-akhir ini juga mungkin kita bisa melakukannya transaksi melalui digital seperti itu, ya. Lalu juga Bank Indonesia mendukung ya makroekonomi ya atau stabilitas makroekonomi di mana di sini tentu mengalami yang namanya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian akan terlihat ya apakah Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik ataukah menurun. Nah, disinilah misi dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu juga Bank Indonesia harus juga mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ya. Dan yang paling utama visi dari Bank Indonesia yaitu mewujudkan ya bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi. Nah, itulah visi misi dari Bank Indonesia. Baik, yang berikutnya mengenai nilai strategis ya. Bank Indonesia maksudnya adalah di sini nilai-nilai yang terkandung yang diterapkan di dalam Bank Indonesia. Yang pertama yaitu harus ada kejujuran dan integritas. Nah, integritas ini adalah bagaimana seseorang atau kita untuk bisa menyatu dalam visi misi dari Bank Indonesia. Artinya melaksanakan atau berkomitmen ya dengan apa yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Lalu yang kedua, profesionalisme. Nah, di sini artinya kita bekerja dituntut secara profesional. Jadi diharapkan yang bekerja di dalam Bank Indonesia itu orang-orang yang memang mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya, ya itu namanya profesional atau profesionalisme. Yang ketiga, keunggulan. Jadi di sini ada keunggulan dari Bank Indonesia harus menimbulkan ya apa keunggulan dari Bank Indonesia. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Nah, tentu
karena bank sentral ini adalah bank negara Indonesia, harus ya mengutamakan kepentingan umum. Dan terakhir, koordinasi dan kerjasama tim yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama. Tentu nilai-nilai agama di negara kita ada beberapa agama ya, dan itu tentu nilai-nilai yang baik dalam setiap agama. Lalu yang berikutnya adalah mengenai sistem pembayaran. Ya, sistem, apa itu sistem? Ya, sistem itu merupakan sebuah aturan, ya, aturan main. Nah, berarti sistem pembayaran adalah bagaimana mengatur ya pembayaran yang ada di negara kita. Nah, di sini sistem pembayaran bisa menggunakan beberapa alat ya, diantaranya alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal. Uang kartal yang biasa kita gunakan sehari-hari berbentuk uang kertas ataupun uang logam. Sedangkan alat pembayaran non-tunai ya, berarti menggunakan berbagai media atau instrumen ya selain uang tunai. Contohnya apa? Contohnya kartu kredit, ATM ya, lalu ada juga kartu debit, dan uang elektronik lainnya. Ya, seperti mungkin kalian yang sudah suka berbelanja ya, menggunakan GoPay mungkin atau ShopeePay dan lain sebagainya, itu juga merupakan alat pembayaran non tunai dan berbentuk uang elektronik ya, seperti itu. Adapun peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran ya, yang pertama adanya perizinan ya. Jadi perannya memberikan perizinan terhadap penyelenggaraan sistem dari pembayaran itu sendiri. Lalu yang kedua, sebagai regulator. Regulator ini adalah memberikan kebijakan ya, atau merumuskan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentu berhubungan dengan pembayaran. Lalu berikutnya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Nah, yang keempat sebagai operator. Operator ini adalah layanan ya, merupakan layanan sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia berperan untuk menyediakan layanan pembayaran. Di antaranya ada RTGS, SKNBI, dan BISSSS. Ya. Lalu yang terakhir sebagai pengawasan, yaitu mengawasi jalannya penyelenggaraan sistem dari pembayaran itu sendiri. Lalu penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia bisa dilakukan dengan dua kriteria. Yang pertama, transaksi yang bernilai besar atau high value ya, menggunakan perangkat BI-RTGS dan BI-SSS. BI-RTGS ini yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System ya, di mana sistem Bank Indonesia yang merupakan sarana penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran retail ya. Contohnya adalah mengenai pembukuan clearing seperti itu ya. Lalu yang kedua kriterianya transaksi yang bernilai kecil ya. Nah, bernilai kecil ini ada retail value menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia ya. Jadi di sini menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Di mana clearing itu apa? Yaitu clearing itu adalah metode ya transfer ya. Metode transfer yang dilakukan oleh konsumen dengan berbagai cara. Seperti itu ya. Oke, next. Ya, inilah yang tadi Ibu katakan mengenai BI-RTGS ya. Jadi memang sistem bahwa BI-RTGS, SSS, SKNBI adalah merupakan sistem ya. Sistem dari elektronik ya, di mana peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. Jadi setiap
transaksi dapat dilakukan setiap harinya ya, sampai beberapa kali ya untuk RTGS ini. Lalu untuk BISSS ini adalah juga sama ya, sarana yang memang penata usahaan mengenai transaksi dan surat-surat berharga yang dilakukan oleh tentu Bank Indonesia di sini ya. Nah, SKNBI ini juga merupakan warkat atau data keuangan elektronik ya antar peserta clearing. Jadi yang baik peserta ataupun atas nama nasabah lainnya ya, seperti itu. Jadi clearing ini merupakan apa tadi? Yaitu metode transfer yang dilakukan antara rekening satu ke rekening lainnya ya. Nah, bisa dilakukan dengan transaksi debit ya atau menggunakan cek contohnya ya, bilet giro ya atau warkat lainnya, atau juga transaksinya itu menjadi transaksi kredit. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya uang. Ya, apa itu uang? Ya, uang biasanya adalah hal yang biasa kita pakai atau gunakan ya. Artinya secara umum memang digunakan oleh masyarakat sebagai apa? Sebagai media pertukaran ya. Dan merupakan standar nilai atau sarana untuk menabung atau penyimpan daya beli. Nah, itu adalah uang ya. Adapun beberapa syarat uang ya, dikatakan benda itu menjadi uang, ada beberapa ya, di antaranya tahan lama ya, tidak mudah rusak, lalu bisa dibagi nilainya, lalu mudah disimpan atau dibawa ya, nilainya juga relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, ya, terdiri dari berbagai nilai nominal ya, contohnya ada yang misalnya 50.000, 100.000, nah itu berbagai nilai nominal namanya ya. Lalu juga harganya tetap dalam jangka panjang. Tidak banyak perubahan dari beberapa tahun yang lalu ya. Kalaupun ada itu mungkin berapa puluh tahun sekali baru ada perubahan. Ya. Beberapa fungsi ya, di antaranya untuk uang ada fungsi asli ataupun fungsi turunan. Ya. Nah, fungsi asli ini juga disebut fungsi primer atau utama dari uang, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Sedangkan untuk fungsi turunan adalah fungsi yang memang akibat dari fungsi asli. Jadi selain sebagai alat tukar dan satuan hitung, dia juga sebagai alat pembayaran yang sah. Juga sebagai penyimpan kekayaan, ya, atau pemindah kekayaan juga bisa. Lalu pendorong kegiatan ekonomi, dan terakhir juga mungkin sebagai standar pencicilan utang, ya, apabila memang mempunyai hutang seperti itu, ya. Nah, ini adalah alat pembayaran yang tadi Ibu sebutkan berupa uang ya, yang tunai, lalu ada fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis uang, yaitu diantaranya ada uang kartal. Uang kartal itu uang logam ya, yang terdiri dari mata uang standar atau full bodied money dan mata uang tandap atau token money. Lalu ada uang kertas. Nah, itu termasuk dari uang kartal. Jadi, uang kartal itu ada uang logam ataupun uang kertas. Sedangkan uang giral atau demand deposit adalah merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis uang. Nah, berikutnya bagaimana pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, Bu? Nah, pengelolaannya yang pertama yaitu harus ada perencanaan dahulu, ya. Lalu setelah ada perencanaan, lalu pencetakan. Jadi uang itu dibuat, direncanakan dahulu, dibuat gambarnya seperti apa, maunya bagaimana ya. Lalu setelah sudah jadi, dicetak. Nah, setelah sudah dicetak, lalu dikeluarkan ya uang tersebut. Lalu dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara diedarkan ke seluruh masyarakat Indonesia tentunya ya. Lalu juga apabila ada uang yang memang tidak layak kembali untuk digunakan di masyarakat atau mungkin berubah nilainya, maka di sini ada yang namanya pencabutan dan penarikan dari uang tersebut. Ya.
Dan kalau sudah dicabut dan ditarik dan uang itu tidak berlaku kembali, maka harus ada yang namanya pemusnahan. Nah, itulah pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia ya. Lalu di dalam uang itu ada unsur-unsur pengaman ya. Nah, unsur pengamannya ada beberapa kriteria. Yang pertama terbuka ya. Lalu yang kedua yang sifatnya semi tertutup. Lalu yang ketiga tertutup. Nah, yang terbuka ini biasanya terlihat jelas ya, warnanya terang gitu kan. Lalu juga ada logo dari Bank Indonesia ya. Lalu ada cetak dari warna-warna itu ya, printingnya ya secara pelangi, ada warna-warni maksudnya seperti itu ya. Lalu benang pengamannya harus jelas, ada benang pengaman ya. Lalu ada gambar yang tersembunyi seperti itu. Lalu ada cetak intaglio yaitu berbentuk kasar, jadi ada yang kasarnya gitu. Ada kode tunanetra untuk mungkin yang orang tidak bisa melihat ya. Jadi ada yang bentuk kasar itu yang untuk juga bisa kode tunanetra ya. Lalu ada tanda airnya ya. Lalu juga ada gambar shelling isi. Ya, nah ini unsur pengaman yang sifatnya terbuka. Jadi kita bisa tandai dengan seperti ini. Dengan warna yang jelas, ada benang pengaman ya, ada tanda air dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan untuk yang semi tertutup ya, di sini cirinya ada tulisan mikronya ya. Lalu ada nomor seri, ada tinta tampak dan ada tinta tidak nampak. Seperti itu. Dan terakhir, yang sifatnya tertutup ini, dia biasanya dideteksi atau dapat dilihat hanya dengan menggunakan media peralatan laboratorium atau forensik. Ya. Nah, itu adalah beberapa unsur pengaman yang harus ada di dalam uang. Uang apa? Uang rupiah tentunya karena kita negara Indonesia. Oke. Lalu yang berikutnya ada alat pembayaran non tunai. Di sini juga kriterianya ada harus berbasis kertas ya. Untuk yang kertas, contohnya kayak cek, biljet, giro, dan nota debit. Lalu juga ada yang berbasis elektronik ya. Ya tadi contohnya kayak ATM, kartu kredit ya, atau e-money dan lain sebagainya. Begitu. Nah, di sini terakhir ada mengenai contoh uang non tunai. Nah ya. Nah, ini bisa kalian lihat ini contoh dari gambar biljet giro ya. Lalu yang berbentuk kertas ya, lalu yang ini juga ya, sama ya, contoh dari biljet giro untuk uang non tunai. Sedangkan yang elektronik ya, seperti ini di bawah nih contohnya ya. Beberapa ada kartu ya, contoh kartu Brizi ya. Lalu ada kartu Sky dan beberapa macam ini. Nah, ini adalah contoh-contoh uang non tunai yang berbentuk uang elektronik gitu. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kali ini. Semoga kalian dapat memahami ya, sehingga kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik begitu. Oke. Nah, untuk itu Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan pada learning mapel ekonomi. Oleh karenanya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.